Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Ochel. Dan kembali lagi di segmen WTW. Gue hari ini akan akan nyobain salah satu produk shampoo yang khusus banget untuk rambut rontok. Dan ini sering banget FYP di TikTok gue. Kalau misalnya kalian penasaran apa aja produknya, please keep on watching. Oke, ini dia produknya Kelaya. Gue yakin kalian juga sering lihat produk ini di TikTok. Dan konon katanya ini tuh benar-benar seampuh itu buat mengurangi rambut rontok dan bikin rambut cepet banget numbuhnya. Bahkan kemarin tuh gue lihat ada yang sampai anak rambutnya tuh panjang banget dan tebel banget. Katanya cuma pakai 3 rangkaian dari produk ini gitu. Jadi gue juga penasaran kenapa dia bisa sampai seheboh itu. Jadi kita akan bedah aja langsung ke produknya. Untuk di rangkaian ini ada 3 produknya tadi gue sebutin. Ini adalah si shampoo-nya, hair treatment shampoo dengan minyak kemiri dan aloe vera. Terus udah gitu ada hair serum, sama ini adalah hair treatment minyak kemiri. Nah cuman kita bahas satu dulu adalah si shampoo-nya, si pemeran utamanya kali ya. Di samponya ini kayak di depannya kan udah dilihat itu dia ada minyak kemiri dan juga ada ekstrak aloe vera. Si ekstrak aloe veranya ini tuh dia kaya akan kandungan amino asid dan juga banyak protein yang bagus buat rambut, buat batang rambut dan juga kulit kepala. Terus begitu dia ada minyak kemirinya juga. Nah minyak kemiri ini kan memang salah satu bahan rempah yang udah biasa dipakai ya sama kita, dan waktu gue kecil juga itu sering banget dipakein ke rambut karena memang fungsinya tuh banyak banget gitu. Selain dia emang bikin lebih subur, dia bikin rambutnya lebih glossy juga, sama bikin warna rambut lebih pekat. Nah di dalam minyak kemiri ini tuh ada kandungan yang namanya gliserida, terus begitu ada vitamin B1, terus begitu dia ada asam linoleatnya juga, ada protein, vitamin B1, vitamin I, sama juga ada mineral. Memang itu kandungan yang bisa menyuburkan rambut dan juga menjaga kekuatan dari akar rambut kalian biar gak gampang rontok. Oke, ini produk kedua. Ini adalah si hair treatment minyak kemiri yang dipakainya sebelum keramas dan dipakainya di batang rambut. Cukup didieminnya itu 3 menit atau kalau misalnya memang ada area rambut yang gampang yang rontoknya parah, bisa dipakainya lebih lama dari itu. Nah dia tuh bentuknya adalah pump kayak gini sih, botolnya kayak gini. Dan bisa kalian pakai tuh sesuai takarannya sih sebenarnya dengan jumlah rambut kalian ya. Kalau misalnya tebel mungkin pakainya bisa banyak, kalau misalnya rambutnya tipis mungkin sedikit aja, pokoknya secukupnya dengan kondisi rambut kalian. Nah kandungannya sendiri itu kurang lebih sama dengan shampoo-nya, cuman di sini tuh ada tambahan ekstrak minyak jarak. Nah si ekstrak minyak jarak ini tuh dia kaya akan omega 6, sama ada asam risinoleat. Nah basically ini adalah kandungan yang memang bagus untuk melembabkan juga, menutrisi juga, sama untuk memperlancar peredaran darah di kulit kepala kalian. Nah ini produk ketiga dan terakhir yang juga penting, ini adalah hair serumnya. Jadi kalau misalnya tadi kan si shampoo-nya emang dipakai di batang dan juga di kulit kepala. Terus kalau si yang hair treatment ini dipakainya di batang rambut. Nah ini adalah kunciannya, dipakainya di akar atau kulit kepala. Jadi ini tuh dia kandungannya kurang lebih sama yang ada di shampoo dan juga di hair treatmentnya. Cuma dia ada tambahan ekstrak ginseng. Terus udah gitu dia ada juga ekstrak argan oil di dalamnya. Nah kalau ginseng tuh memang biasanya kalau misalnya kalian dari hair care lainnya tuh juga dipakai untuk sebagai memperkuat akar rambut kalian gitu. Jadi kalau misalnya akar rambutnya lemah yang bener-bener ketarik dikit dia copot, si ginseng itu fungsinya untuk memperkuat dari akar rambut. Terus udah gitu kalau argan itu untuk ngelembapin. Jadi sebenarnya kulit kepala atau rambut rontok atau tidak rontoknya itu salah satu faktor utama itu ada di kulit kepala. Kalau misalnya kulit kepala yang sehat, lembab, dia nggak kering, dia tidak tersumbat, itu bisa menghasilkan rambut yang kuat dari akarnya juga. Nah ini tuh bisa ngebantu untuk ngelembapin sama memperkuat si akar rambut kalian. Oke, sekarang gue akan jelasin cara penggunaannya yang lebih ringkas lagi biar kalian paham gitu ya. Jadi tahapan pertama adalah ini kalian pakai dulu sih minyak kemiri. Ini dipakai bisa seminggu 2 kali atau mau lebih dari itu juga boleh. Didiemin 2 sampai 10 menit di rambut kalian. Terus kalau udah kalian lanjut ke shampoo-nya. Nah ini shampoo juga ngikutin jadwal kalian keramas. Bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau kayak gue semingguan, bener-bener semingguan keramas tuh juga nggak apa-apa. Terus lanjut ke si hair serumnya. Kalau untuk hair serumnya kalian bisa ngikutin jadwal penggunaan dari 2 produk ini sih. Kalau misalnya kayak gue keramas setiap hari, berarti ini dipakai setiap hari. Dan ini dipakainya disesuaikan aja dengan bentuk kepala kalian. Kan ada yang paling
yang gede, ada yang kecil. Mungkin ini bisa dipakai 5 pump, 6 pump untuk seluruh kulit kepala, terus dipijit-pijit. Jangan lupa itu untuk ngebantu melancarkan peredaran darah di kulit kepala kalian. Sebelum gue closing di opening di sini, gue akan ngasih tahu ke kalian dulu teksturnya dari si minyak kemiri dulu. Ini teksturnya dia dibilang kental, enggak juga ya. Kayak gini teksturnya dan kayaknya enak deh kalau buat diratain ke batang rambut. Cuman wanginya wangi rempah sih. Kayak ada bau cabenya. Kayak rujak. Tapi ini kayaknya enak untuk diratain, terus dia warnanya emang agak kemerahan sih kayak gitu. Dan agak tebal. Jadi emang kalau untuk melembabkan teksturnya harus yang kayak gini-gini nih. Untuk shampoo-nya dia warnanya bening gitu ya. Dan teksturnya kayak gel. Kayak aloe vera. Ada kayak benang-benangnya gitu. Kayak gini. Wanginya enak. Enak, segar wanginya. Jadi dia tuh teksturnya agak thick. Bener-bener kayak aloe vera. Kalau dipotong tuh kayak gini nih. Tuh. Oke, next adalah si hair serumnya. Oh. Ini teksturnya cair banget. Tuh, kelihatan gak sih? Kayak ini. Dan kayaknya ini ada rasa-rasa dingin deh pas dipakai. Karena ini agak berasa dingin. Jadi ini emang enak banget di kulit kepala. Kalau habis keramas tuh dipakein ini terus di hair dryer tuh kayak adem gitu kulit kepalanya. Dan ini teksturnya ringan jadi gampang untuk dipakainya. Cuman karena dia bentuknya pump, gue sih kayaknya nanti akan pakainya tuh langsung semprot-semprot di kulit kepala per section, dipijit-pijit terus pindahin lagi baru pijit-pijit lagi. Jadi gue lebih suka yang kayak gini sih dibanding yang semprot, karena kayak kalau semprot tuh nyebar kemana-mana. Kalau ini tuh udah terfokuskan ke satu area. Satu lagi yang gue lupa mention dari hair serum ini adalah selain memang memperkuat akar rambut kalian, ini juga bisa buat ngatasin ketombe. Terus udah gitu karena dia tadi ada cooling sensationnya itu enak banget nih buat yang kulit kepala yang bertombe, jadinya dia akan lebih adem juga dan bisa mengurangi permasalahan ketombe kalian. Nah itu tadi penjelasan tentang produknya, dan sesuai dengan judul atau tema video kali ini, gue akan nyobain produknya selama 2 minggu dan gue akan update, so keep on watching. Oke, ini hari pertama gue akan pakai si hair oil. Sebenarnya gue udah pakai karena kelupaan buat videoin. Jadi ini hair treatmentnya gue pakai sebelum keramas. Jadi dipakainya tuh di batang rambut. Nah gue akan kasih lihat tadi tuh gue pakai gimana. Yang jelas gue pakai di pump dulu ke tangan kayak gini. Terus udah gitu ya dijatuh. Udah gitu langsung gue ratain ke rambut kayak gini. Terus kalau misalnya gue ngerasa kurang, yang gue lakukan adalah langsung spray ke rambutnya kayak gini. Gue spray terus gue pijit-pijit, gue rata-ratain. Sebenarnya buat dia tuh buat batang rambut, tapi gue pakai aja lah sampai atas lah ya. Terus udah gitu biar make sure dia rata banget sama ke seluruh rambut, gue sisir aja. Ini pakai sisir yang memang buat mengatasi rambut kusut karena gue belum keramas gitu. Jadi gue sisir kayak gini sampai gue ngerasa memang semua rambut gue udah tertutupi dengan si minyak mirinya gitu. Jadi ini akan gue diemin selama 3 menit. Gue akan keramas dan gue akan balik lagi pakai si hair serum atau hair oilnya. Oke, ini gue udah kelar keramas, udah gue sisir juga rambut bawahnya. Sekarang gue mau pakai si hair serumnya. Ini yang dipakai di kulit kepala. So, gue akan belah dulu. Ini biasa pertama gue lakukan di bagian tengah. Jadi gue akan spray sedikit. Bloopers. Gue akan spray dikit tadi. Gue semprotin satu dan langsung gue pijit-pijit kayak gini. Satu lagi di sini. Ini dia karena cair banget jadi langsung turun nih udah sampai sini. Jadi kayak kalian tuh nggak harus partisi ke semua bagian rambut karena udah agak bleber kemana-mana gitu. Jadi ini satu lagi. Terus satu lagi di sini. Dua ding. Biar cepat. Bagian depan. Dan gue tuh agak mau fokusin di sini nih. Di sini karena ini tuh sebenarnya anak rambutnya udah banyak. Cuman gue merasa dia kembali tipis. Jadi gue fokusin di sini. Terus dipijit-pijit. Sama di sini. Ini tuh karena gue terlalu sering belah rambut atau mainin rambut dulu tuh di sebelah sini. Jadi gue biasanya ngibas rambut ke sini atau ke kanan. Jadi daerah situ pasti gampang botak. Kalau di belakang gue agak sembarangan karena ngikutin arah kepala gue, jadi dia pasti turun ke bawah. Jadi gue nggak tahu sih tadi gue pakai berapa, cuman sekira-kiranya gue sampai dia kayak
kena ke batang ke akar rambut semuanya, ke kulit kepala. Terus yang biasa gue lakukan adalah selalu dari depan ke belakang ke atas kayak gitu. Jadi dipijit-pijit kayak gini. Ini tuh ngebantu buat ngelancarin peredaran darah di kulit kepala juga, yang bisa ngebantu buat si rambutnya jadi lebih kuat juga. Oke, ini udah selesai gue pijit-pijit dan tinggal gue tunggu kering. Kita lihat update-nya nanti, apakah rambutnya bakal banyak anak rambut di sini atau tidak. We'll see. Oke, ini gue habis keramas lagi dan ini tuh udah masuk ke hari sekitar 10 harian lah ya gue pakai. Dan ini gue lagi pakai si Kelea hair serumnya. Lihat sudah naik banget ke atas guys. Jadi emang rutin gue pakai. Dan yang gue notice itu memang rambut rontok di kalau habis keramas tuh gak terlalu banyak di lantai, dan kalau disisir pun juga tidak terlalu banyak. Cuman memang kalau misalnya buat ngeliat si anak rambut yang baru numbuh agak sulit ya, karena gue harus ditepokin gitu rambutnya baru kelihatan. Dan daerah sini sih mulai kelihatan lebih full ya dibanding yang kemarin-kemarin gitu. Nah ini gue mau kasih lihat ke kalian, karena gue kan habis keramas, terus gue belum nyisir dan baru pakai hair oil, jadi gue bersihin dulu sisir gue. Gue mau kasih lihat seberapa nggak ada rambut rontok setelah pakai si rangkaian produk ini selama 10 hari. Oke, gue udah bersihin si sisir gue. Sekarang kita langsung sisir. Bener-bener gue belum sisir dari keramas, jadi masih uot-uotan kayak gini. Kita sisir ya guys. Tuh rambutnya tuh juga langsung jatuh gitu loh kalau pakai si rangkaian shampoo-nya juga. Nggak pakai effort, tapi emang sisirnya juga ngebantu buat bikin nyisir rambut tuh lebih gampang. Masih banyak banget airnya sih di rambut gue juga ini. Ini udah gue sisir semuanya dan kita lihat, gue belum ngapa-ngapain ya dari tadi. Nah, tada. Jadi ini memang cuman ada satu helai doang, dikit di sini satu doang. Bentar gue ambil. Dari tadi gue nyisir cuman sehelai ini doang. Bentar. Tada. Kelihatan gak sih? Ya pokoknya cuma sehelai lah ini jatuhnya. Jadi ini emang dia ngebantu untuk ngurangin rontok kalaupun rambut gue lagi nggak rontok-rontok banget. Dan ini sekarang kita akan tes untuk ditarik rambutnya. Oke, kalau ditarik masih ada ya, tapi emang sebenarnya rambut yang habis di keramas tuh sebaiknya tidak dilakukan proses tarik menarik, karena itu akar rambutnya lagi lemah gitu loh, karena kan keisi kena air gitu ya. Tapi ini so far tidak ada yang rontok. Nah, ya, biasanya gue lakukan adalah ini karena masih banyak airnya, gue tarik kayak gini, cuman selalu gue pegang dari sini dulu. Nah, cuman 2 helai dari tadi, ini ada satu lagi, udah cuma 2 helai. Jadi memang sih sampo ini tuh sangat ngebantu untuk mengurangi rambut rontok kalian. Jadi itulah review gue selama 10 hari penggunaan. Nanti gue akan update lagi di final check-in selanjutnya. Bye. Oke, jadi sekarang aku mau update final run up lah ya tentang si penggunaan kalian selama 2 minggu. Jadi aku mau bahas tentang shampoo-nya dulu. Nah jujur secara shampoo tuh aku agak picky gitu. Jadi kalau misalnya shampoo-nya terlalu yang bahannya natural, kadang-kadang bikin rambut aku rasanya kering banget. Emang udah kering sih basicnya. Kering banget, terus berasa keset sama berasa kayak nempel-nempel gitu kalau misalnya bahannya terlalu natural. Nah cuman selama kemarin aku 2 minggu pakai ini, itu aman banget di rambut aku. Aku nggak ngalamin tuh yang rambutnya kayak kusut banget, keset, atau juga dia jadi nempel-nempel. Enggak sama sekali. Ini BTW aku habis keramas juga pakai sih Kelea semalam gitu. Jadi ini samponya enak banget. Terus dia emang teksturnya tuh agak tebal, jadi kayak si lidah buaya teksturnya. Cuma tetap gampang untuk dibikin busa dan ngebersihin kulit kepala juga enak banget gitu ya. Terus wanginya juga dari yang kemarin pas aku unboxing pertama kali itu juga aku udah bilang aku suka banget sama wanginya. Wanginya apa ya? Seger, clean gitu deh, pokoknya enak. Nah untuk si minyak kemirinya ini tuh dipakainya kan sebelum keramas ya. Dan gue cukup suka sih karena biasanya kalau pakai minyak gitu ya, kayak misalnya tipikalnya hair treatment minyak gini tuh susah
susah untuk dibersihin dengan shampoo. Jadi kadang-kadang butuh 2-3 kali sampai rasa tekstur oily-nya tuh hilang. Nah ini tuh enggak, gue keramas sekali aja pakai sampo-nya tuh udah langsung hilang, langsung nggak berasa kayak tambah oily, dan besokannya juga rambut gue nggak makin keringetan dikit jadi berminyak tuh juga enggak, jadi nggak bikin rambut lepek. Terus udah gitu terakhir yang gue juga suka adalah si hair serumnya, karena ini tuh dipakainya super gampang. Kayak kemarin gue bilang, ini tuh tinggal di spray doang, bukan spray sih ya, tinggal di pump terus tinggal dipijit-pijit ngikutin arah rambut kalian, dan dia ada cooling sensationnya gitu loh, jadi kayak kepalanya dingin gitu. Nah kemarin itu gue pakai memang pas kondisinya adalah kulit kepala gue lagi agak merah dan lagi kayak ada jerawat gitu. Nah pakai ini tuh kayak somehow menenangkan, bikin si jerawatnya jauh lebih cepat kempes juga gitu. Jadi gue suka banget sama rangkaian ini. Terus kalau misalnya efeknya gimana? Efeknya kalau nonton video yang tadi, sebenarnya gue ngerasainnya adalah ketika gue keramas, kalau misalnya gue kayak skip 2-3 hari keramas terus begitu gue sisir, itu memang rambut yang apa ya, rontok itu jauh berkurang. Jadi mungkin biasanya bisa 10-20, nah ini tuh kemarin bisa cuma 5 lembar doang. Bahkan kadang-kadang hampir nggak ada sama sekali rambut yang rontok gitu. Jadi memang secara rambut gue ngerasa dia jauh lebih kuat sih akarnya juga, terus minim rambut rontoknya, dan akar rambut gue mulai kelihatan sih. Cuman karena ini baru 2 minggu belum terlalu kelihatan secara fisik. Kalau misalnya kayak gini doang, kalau misalnya deket sih kalau gue kempesin kepala gitu kelihatan. Cuma kalau dari jauh gini tuh nggak kelihatan. Tapi gue tuh ngerasanya memang itu sih, kerontokan itu atau rambut yang copot-copot abis keramas atau abis nyisir tuh sangat berkurang. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan rambut rontok, gue sangat merekomendasikan nyobain Kelea, dan sesuai dengan keviralannya di TikTok, ternyata ini emang efektif banget buat mengatasi rambut rontok gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang habis kena COVID kan biasanya ada yang ngalamin tuh rambut rontok parah, cobain ini untuk ngurangin kerontokannya itu tadi, sama buat nyuburin si akar rambut kalian juga. Jadi itu aja dari aku. Terus buat teman-teman jangan lupa juga untuk komen, mungkin udah ada yang nyobain hair care ini juga, boleh sharing pengalaman kalian menggunakannya. Tapi jangan lupa juga untuk review di Female Daily Review gitu. Jadi tinggal review aja semua produk yang kalian suka di sana, buat ngebantu teman-teman juga mungkin yang lagi nyari shampoo untuk rambut rontok, kira-kira mana sih yang lebih efektif gitu. So that's it from me. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.